Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Jadi di video kali ini saya akan membacakan ringkasan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, SEMM, dan ditugaskan untuk mencari video di YouTube untuk diringkas kembali dan dijawab dengan menggunakan video record. Jadi sekarang saya akan mulai membacakan ringkasan dari video yang pertama. Judul dari video pertama ialah Pemasaran Internasional, pembicara Adi Trisnawan. Pemasaran internasional. Ekspor adalah salah satu cara untuk memasuki pasar internasional. Ekspor adalah proses transportasi barang atau akomodasi komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering digunakan sebagai strategi. Strategi ini lebih sering digunakan daripada strategi-strategi lain yang seperti franchise atau akuisisi. Ekspor juga membutuhkan modal kecil dan sedikit, jadi lebih sering digunakan. Dan juga saat melakukan ekspor, produk kita akan langsung diterima oleh eksportir di negara tujuan. Lain halnya dengan strategi-strategi lain seperti franchise dan akuisisi yang memerlukan banyak modal dan sulit dalam penggunaannya. Strategi ekspor memiliki dua jenis, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung atau eksportir negara tujuan adalah cara menjual barang atau jasa melalui eksportir yang berada di negara tujuan. Sedangkan ekspor tidak langsung atau eksportir negara asal atau eksportir negara tujuan adalah teknik di mana menjual barang atau jasa melalui eksportir negara asal lalu ke eksportir negara tujuan. Umumnya industri jasa menggunakan eksportir langsung, sedangkan manufaktur menggunakan keduanya. Strategi ekspor memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama tahapan ekspor ialah yang pertama identifikasi potensial pasar, tahap kedua SWOT analisis, yang ketiga pertemuan dengan eksportir, yang keempat alokasi sumber daya. Berikut adalah komoditi ekspor Indonesia. Yang pertama tekstil, yang kedua hasil hutan, yang ketiga elektronik, yang keempat karet, yang kelima sawit, yang keenam otomotif, yang ketujuh udang, yang kedelapan kakao, yang kesembilan alas kaki, dan yang 10 kopi. Dan dalam melakukan strategi ekspor, banyak juga pengusaha-pengusaha melakukan kesalahan umum, seperti pertama, tidak melakukan penyelidikan yang lengkap sebelum melakukan ekspor. Yang kedua, tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Oke, berikut saya akan membacakan kelebihan-kelebihan pasar ekspor. Yang pertama, melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun operasi di negara tuan rumah. Yang kedua, para ekspor yang dilakukan pada negara tetangga dapat diperoleh kemudahan dalam biaya transportasi. Yang ketiga, memerlukan investasi yang sedikit dan relatif bebas risiko dibandingkan kita mendirikan perusahaan atau membuka cabang di negara lain. Selanjutnya, kekurangan apa saja yang dimiliki pasar ekspor? Yang pertama, para eksportir harus membangun beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka. Biasanya melalui perjanjian atau kontrak dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Yang kedua, akan tidak menguntungkan di negara sendiri jika ternyata lebih ekonomis diproduksi di negara tujuan pasar global. Yang ketiga, eksportir kurang memiliki kontrol terhadap pemasaran atau mengizinkan distributor untuk menambahkan biaya untuk menutupi biaya yang keluar dan mendapatkan laba. Sekian ringkasan dari video pertama. Jadi selanjutnya saya akan membacakan ringkasan dari video yang kedua, yaitu berjudul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Pengertian internasional dan global. Istilah internasional dan global mengandung pengertian dan sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lain. Dan bahkan bagi para akademis, kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya.
Definisi pemasaran internasional dan pemasaran global menurut para ahli, menurut Caldeira dan Graham pada tahun 2002, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu negara atau bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, menurut Kotabe Helsen pada tahun 2004, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Para pasar domestik saat ini sangat-sangat banyak yang menggunakan pasar ekspor dengan alasan-alasan yang berbeda-beda. Berikut alasan-alasan kenapa pasar domestik melakukan pemasaran internasional. Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Yang kelima, posisi pasar cerut. Pemasaran global atau pemasaran internasional memiliki jenis-jenisnya. Jenis yang pertama ialah pemasaran ekspor, yang kedua pemasaran internasional, yang ketiga pemasaran multinasional, yang keempat pemasaran multiregional, yang kelima pemasaran global. Berikutnya, integrasi global. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 5 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Kagan dan Green tahun 2005. Kekuatan pendorong integrasi global adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi, budaya, strategi dan tindakan global, kebutuhan pasar, pasar bebas, integrasi ekonomi, pendamaian, hasrat strategis, visi manajemen, dan biaya. Selanjutnya, kekuatan penghambat integrasi global ialah yang pertama budaya, kedua pembedaan pasar, ketiga biaya-biaya, keempat pengawasan nasional, yang kelima nasionalisme, yang keenam perang, yang ketujuh manajemen miopia, yang kedelapan sejarah organisasi, dan yang terakhir ialah fokus dalam negeri. Sekian dari ringkasan video yang kedua. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan dari video yang ketiga yang berjudul Manajemen Pemasaran Internasional atau Produk dan Jasa bagi Konsumen. Pembicaranya ialah Safia Latifah, yang kedua Syofiah Umairoh, yang ketiga Misna, yang keempat Tera Lauren BR Sihotang, dan yang kelima Trisudianto, yang keenam Ahmad Sururi, yang keenam Yudi Priayoga. Product Knowledge. Kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Sekian hasil dari ringkasan saya dari 3 video yang telah saya cari di YouTube berdasarkan tugas Bapak Adin Nur Salim berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Sekian dari video saya dan terima kasih.